Bismillahirrahmanirrahim. Babu yubdi dhab'aihi wa ijafi bis sujud. Babu yubdi bermula bab menerangkan. Babu yubdi bermula bab menerangkan. Yubdi menampakkan siapa musolli. Yubdi menampakkan siapa musolli. Dhab'aihi pada dua. Dhab'aihi pada dua dalam lengan tangannya, pada dua dalam lengan tangannya musolli, dua dalam lengan tangannya. Ini kan lengan, ini kan yang dalamnya ini maksudnya. Nah, ini namanya dalamnya lengan, karena atasnya dua dalam lengan tangannya musolli. Wa yujafi dan mengangkat siapa musolli pada perutnya. Dua maf'ulnya kalau sudah maklum. Wa yujafi dan mengangkat, asing-asing menjauhkan, itu mengangkat. Wa yujafi dan mengangkat siapa musolli, orang yang sholat pada perutnya, fis sujudi di dalam sujud. Babu yubdi bermula menerangkan menampakkan siapa musolli dhab'aihi pada dua dalam lengan tangannya musolli. Wa yujafi dan mengangkat siapa musolli pada perutnya, apa juga karena maklum, fis sujud di dalam sujud. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Yahya ibnu Bukair. Qala Yahya hadatsani Bakr ibnu Mudhar an Ja'farin an ibni Hurmuz an Abdillah ibni Malik ibni Bukhainatah, putranya Bukhainah. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa Nabi itu idza sholat, apabila sujud siapa Nabi. Ini soal sujud itu min itlaq ilkul wa iradatil juz. Jadi itu sujud. Kalau saya maknain Nabi itu kalau sholat membenggangkan tangannya repot. Itu sujud ini maknanya kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa Nabi itu idza sholat, apabila sujud siapa Nabi. Nabi itu kalau sujud itu namanya majas mursal min itlaqil kul wa iradatil juz. Faroja milik sama farroja atau faroja enggak ada tasdidnya. Nah, memang ada dua, ada yang pakai tasdid ada enggak ini kan. Faroja maka merenggangkan siapa Nabi baina yadaihi antara kedua tangannya Nabi, maksudnya itu kedua lengannya ini kan, tangannya Nabi khatayab dua sehingga nampak bayadu ibtoihi apa putih-putih kedua ketiaknya Nabi, apa putih-putih kedua ketiaknya Nabi. Waqala berkata alaihi syafalas ada sani Ja'far ibnu Rabi'ah nakwau pada samanya hadis di atas, hadis sumatkur. Nakwau pada samanya hadis sumatkur, hadis di atas. Ini bab menerangkan seorang sholat tata cara sujud. Jadi seorang sholat itu harus yubdi dhab'aihi, menampakkan kedua dalam lengan. Ini kan lengan, nah ini dalamnya ini maksudnya. Jadi pengertiannya seandainya dia tidak pakai baju gitu kan maksudnya kan, maka nampak ininya. Ketika nampak ininya nanti berpotensi nampak ketiaknya, maksudnya gitu. Makanya sini hadisnya kan Nabi itu ketika sujud kan membenggangkan tangannya sehingga nampak ketiaknya, kan nampak ketiaknya. Itu bahasanya seandainya tidak memakai baju, maka nampak ke ketiaknya. Jadi perhatikan, ini bab yang dibikin Imam Bukhari menampakkan kedua dalam lengan ini ketika sujud. Wa yujafi dan mengangkat perutnya di sujud di dalam sujud. Jadi ringkesnya ketika orang itu sujud itu nampak, ininya nampak, berarti direnggangkan, diangkat. Yubdi dinampakkan ininya. Kemudian wa yujafi mengangkat perutnya, enggak nempel, diangkat. Disujud di dalam sujud. Nah, bahasa menampakkan lengan ini dalam lengannya inilah yang sehingga bisa menyebabkan nampak apa? Kedua ketiak.
Jadi bahasa dhob'aihi itu diambil dari akibat mengakibatkan bayadu ibrohi. Bahwa ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Malik. Ini ada yang harus dipahami. Ini kan gini. Anak Abdillah dari Abdullah bin Malik ibni Bukhaina. Ini seakan-akan kan Abdullah bin Malik bin Bukhaina, bukan begitu. Jadi gini, ini ciri ini kalau nggak pakai naku itu kayak sama. Jadi maksudnya gini, Hurmuz dari Abdullah. Abdullah itu bin Malik, Malik itu bapaknya. Bukhaina itu ibunya. Bukan bapaknya Malik, bukan. Kok tahu kalau ibunya? Karena ada Hamzah. Jadi gini. Nama itu kalau dinisbatkan kepada misalkan bapak itu misalkan Abdullah, Muhammad bin Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, itu hamzahnya dibuang. Tapi kalau dinisbatkan kepada ibu itu hamzahnya harus ditulis. Misalkan Isa bin Maryam. Nah, Isa bin Maryam itu kan bisa dinisbatkan kepada ibunya, itu tulisannya hamzahnya ibnu itu harus dinampakkan. Tulisannya itu harus ada. Nah, berarti ini membuktikan bahwa Bukhaina ini adalah ibunya Abdullah, bukan bapaknya Malik, bukan. Bisa dipaham maksudnya? Bukan ibunya Malik ya? Apa? Bukan ibunya Malik. Bukan. Jadi Abdullah itu putranya Malik, terus Abdullah itu ibni Bukhaina. Putranya di Bukhaina ibunya Abdullah. Bisa dipaham maksudnya? Nah. Paham tapi belum menerima saya. Memang ada alifnya ada. Jadi alifnya itu yang bedakan. Jadi alif itu saya terima kan? Apa? Alif itu saya terima, cuma ibni Bukhaina ini kalau sekedar membaca ya ibunya Malik itu. Bukan. Istrinya ya. Istrinya Malik. Bukan. Jadi gini, bukan istrinya Malik. Bukhaina ini ibunya Abdullah. Jadi Abdullah itu bin Malik, bin Bukhaina, gitu maknanya gitu. Nah, ini ya, jadi Abdullah kan bin Malik. Abdullah berarti anaknya Malik. Iya, terus Abdullah bin Bukhaina. Bukhaina itu ibunya Abdullah. Berarti Malik sama Bukhaina ini suami istri. Iya, suami istri. Nah. Iya. Jadi ini hadis itu. Makanya coba sama teliti yang lain kan. Dinisbatkan ke Malik itu. Kedua-duanya. Ini Malik bukan ibunya Bukhaina. Jadi kalau tak pakai dulu ngaji ya salah. Salah, iya. Wah, hati-hati perbedaan koyo ngene. Iya. Sampai ngerti. Baru ketemu makna habis saya. Mempengaruhi alif dan Oh iya, Pak. Jadi beliau cerita Abdullah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu ketika sholat karena idza sholat ketika sujud maka faroja berarti dia merenggangkan kedua tangannya. Nah, kemudian sehingga nampak kedua putih-putih ketiaknya, putih-putih kedua ketiaknya. Nah, hadis ini diambil oleh ahli hadis. Oh, ini maksudnya itu adalah cara sujud Nabi yang diperuntukkan orang laki-laki. Nah, gitu kan? Kok tahu kalau laki-laki, kok gak perempuan menyangkut? Karena nampak kedua ketiaknya. Toh ketiak itu bagi laki-laki tidak aurat, bagi perempuan aurat. Jadi ini sujud untuk laki-laki. Makanya dalam fikih-fikih yang kita pelajari kan, nah ya kan, laki-laki itu ada perbedaan cara sujud dengan perempuan. Di antaranya itu kan, ketika sujud kan, nah, ya kan. Terus kemudian perutnya diangkat. Sehingga nampak putih kedua ketiak Nabi. Itu bahasa begini. Bisa Nabi itu waktu itu tidak pakai baju, tidak berbaju, atau bisa karena orang Arab zaman dulu, zaman Rasulullah itu biasa pakai sholat pakai begini, pakai dua, satu kayak orang ikram, ya, orang ikram, satu untuk izar, satu pakai selimangan kayak gini. Otomatis ketika sujud kan nampak kayak orang ikram itu kan. Nah dari sini ada ahli hadis itu begini. Berarti sehingga nampak putih-putih ketiaknya Nabi. Berarti Nabi itu tidak punya ketiak. Rambutnya tidak ada. Rambutnya nggak ada, misalnya ketiak rambutnya nggak ada. Nah, jadi ada di hadis nafsi itu berarti Nabi itu rambut ketiaknya tidak ada. Beda dengan kita, ya kan? Nah, Tidak ada bau.
Jadi ada pemahaman seperti itu. Nah, kemudian Imam Qurtubi, kenapa Rasulullah SAW mengajarkan tata cara sujud kok seperti ini? Artinya direnggangkan kedua tangannya, kemudian diangkat perutnya dari pahanya sehingga nampak putih-putih kedua ketiaknya. Ini alasannya, ini kata Imam Qurtubi, al-hikmatu fi istighbabi hadil hay'a fi sujud anau yakhifu biya i'timadu ala wajhihi wala yata'atharu anfuhu wala jabhatuhu wala yata'adda bimulaqatil ardi. Jadi gini, gampangnya begini, ketika disanggah gini, ini kan supaya beban wajah itu ringan, nempelnya tidak payah gitu kan. Nah, kalau nggak ditangga begini, nanti khawatirnya akan membekas wajahnya. Apalagi zaman Nabi itu kan belum ada apa keramik kayak ini, kan mungkin masih tanah, sehingga nanti kan bisa saja kena batu-batu kecil kan bisa sakit. Bisa hitam. Nah, bisa sakit. Kosong. Jadi intinya itu supaya apa? Menjaga bebannya apa ini? Wajah ini supaya nggak terlalu plek gitu kan. Nah, kan akan nggak terlalu. Coba kalau kita nggak pakai ini kan, nanti kan nempelnya kan terlalu kuat sehingga nanti membekas. Itu alasannya yang diberikan oleh Imam Qurtubi. Nah, sejalan dari ini ya cerita kita ada, cuman nggak boleh ngecek itu aja kan. Ibnu Umar itu ketemu seorang laki-laki yang wajahnya ada bekas sujud, katakan hitam-hitam. Ibnu Umar itu marah, terus beliau bilang, layasinan na'akadukum jabatahu. Jangan sekali-kali kamu tuh bikin cacat kan, bikin nggak bagus wajah kamu. Nah, ini mungkin berarti orang ini sujudnya mungkin nggak pakai aturan, sehingga bekas sujudnya ada yang mungkin kalau kayak gaya utam gitu kan, kira-kira kan ya banyak orang ahli sujud hukum tuh kan akeh, tapi kan kairong koyo sama. Nah, ya kan? Jawa. Apa? Saya tidak mau ngomong kena itu. Hitamnya sebenarnya udah memahami semua. Saya ngomong lagi. Ini bukan tuh marah-marah sampai layas dan akadakum jabat tahu. Koyo coba cacat wajahmu. Sujud itu ya sing apik. Mosok gara-gara sujud sampai ibu apal kan. Itu pernyataan beliau tuh ada di hadis atau dia? Ada, maksudnya Ibnu Umar. Ya, ada itu. Ada di kitab Dia Usari, Sarah Sokeh buku namanya Dia Usari, itu ada. Ibnu Umar itu marah. Mau sampai ke Cawis loh. Kalau di toko Wahabi asli. Iya. Jadi tujuannya kayak Al-Qurtubi apa? Hikmahnya itu supaya apa? Yakhifu biya i'timadu an wajhihi, supaya ringan. Nah, kan ringan. Jadi wajah itu nempeknya tuh ringan gitu kan. Wala yata'atsaru anfu wala jabatuhu, dan tidak membekas hidung dan apa? Keningnya. Wala yata'adza bi mulaqatil ardi. Dengan bersentuhan dengan tanah itu sudah apa? Tidak membekas. Nah, itu kitab yang jenengan untuk saya ini. Santosari. Nah, ini Fathul Bari. Saya. Yang kata-kata ngebesakan itu. Apa? Kalau kata ngebesakan batuk kan memang. Menekan. Ya. Jadi maknanya gini, menekan itu sekiraan kan ada katakan bantal nampak besoknya, nampak apa? Teposnya. Kon tekanian sampai bekas itu ndak tetap ditekan. Cuma nekannya jangan berlebihan. Makanya itimat pakai ini kan. Nah. Jadi coba kan enggak pakai ini kan tutup kan mancupnya kan dalam ini. Sehingga yang membekas kayak itulah kan. Ya cuman jangan. Loh, Ibnu Umar itu marah. Karena kan celananya Salama ya. Bukan juga salah ya. Kebetulan dihitungkan. Selama Menjelaskan Firanda si maun di wujuhin Min asar wujud. Itu kalau bahasa Arab bilangnya itu ya memang jidatnya hitam itu gitu loh. Ini apa bilang itulah asal sujud itu si maunnya itu atau mungkin ada penjelasan lain. Itu saya rasa gini, si Omix itu besok di akhirat
Jadi untuk menandai ini umat Muhammad dan yang tidak, katakan yang muslim dan yang tidak itu si mau fi wujudil ma'adharis sujud. Kan nampak kata Pak Samsul tadi apa? Sinarnya kan nampak. Nah, jadi bekasnya itu nanti di akhirat bukan kalau jidatnya hitam terus untuk dalil itu wah. Wong sedina Umar aja. Oleh bahasa lamanya yang bilang kami Ya, semua begitu. Salah ini begitu, kenapa sujud itu? Dari si mahum Dia ya, iya si mahum. si mahumnya hitam-hitam itu. iya Pak. Asari sujud. Ayat yang disampaikan kawan ini kan ruhamah bainahumnya. Ya. Itu kan Ciri siapa? kasih sayang antara mereka itu tentang masalah mereka ke dunia kan. Itu kan gini, Muhammad Rasulullah waladina ma'ahu asy'al kufar ila akhir kan, terus si mau fi wujudil ma'adharis sujud. Maksud saya itu kan kalau ruhamah itu tentang kasih sayang mereka ke Iya. dunia kan. Kenapa sampai ke sini Si mau. sampai ke akhirat? Ini di akhirat. Nah gini, tadi kan Pak siapa itu? Nasari. Itu gampangannya mungkin begini, ya maaf ini kan tangga sebelah itu kan banyak jidatnya model kayak gitu, sehingga membela dirinya bahwa kami hitam ini karena min adari sujud kan gitu kan, diartikan begitu. Padahal tidak begitu saja, min adari sujud itu tidak harus hitam kan, bisa kita sujud ini wajahnya ketika di dunia itu bersinar berseri-seri, wong alis itu kan berseri-seri. Yang kedua nanti bisa di akhirat ada tanda-tanda tersendiri bagi orang yang alis sujud. Sampai asari sujud itu bekas anggota sujud itu tidak dimakan oleh api. Itu termasuk min asaris sujud. Paham kan? Nah, seandainya kan orang yang ahli sujud itu kok masuk neraka, ada anggota sujud yang tidak termakan oleh api. Itu kan termasuk min asaris sujud. Jadi maksudnya kan nah ini saya bacakan Indukiro an Ibnu Umar annahu ra'a rajulan qad athara sujud di jabatihi. Faqala la yasinan nakadukum wajhahu. Nah, wa kariyau Sa'dun ibn Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas itu juga benci. Oh, sujud itu sama ngapal mundur. Ini sahabat besar-besar ini kan. Nah, wa Abu Darda, ini kan sahabat. Kemudian wa Sa'bi, tabi'in, wa Atha. Jadi tabi'in dan sahabat yang besar-besar ini enggak senang kalau sujud sampai iya makanya Al-Qurtubi memberikan hikmahnya sujud seperti yang diajarkan Nabi ini supaya apa? Beban wajah kita ketika nempel itu ringan karena kan ada sanggahnya. Nah, kemudian lainnya memberikan juga komentar. Nabi mengajarkan tata cara sujud seperti itu. Itu huwa asbau bitawadhu wa ablagu min tabkinil jabati wal anfi minal ardi. Ma'amu ghayaratihi li hayatil kasran. Yang kedua, sujud seperti itu supaya menampakkan ketawaduan. Jadi orang itu kan anggota yang mulia semua sujud. Menandakan apa? Ketawaduan. Dan itu lebih menetapkan wajah, kemudian hidung di bumi. Nah, kan lebih tetap. Jadi otomatis ada sanggahnya kan enggak merasa sakit. Dan supaya ada perbedaan antara orang yang malas dan tidak. Kemudian siap siaga. Nah. Kemudian ada lagi yang menafsiri, kenapa Nabi itu nyuruh sujud seperti itu? Ini alasannya yang ketiga, al-hikmatu ayyad darabul udwin binafsihi wa yatamayyaza hatta yakunal insanu al-wahid fi sujudihi ka'anau adadun. Jadi tiap-tiap nanti kan ada 7 anggota sujud ya kan, setiap anggota itu sujud masing-masing supaya satu orang ketika sujud itu nampak banyak kan, ketika gini kan satu orang, kalau satu orang tapi ketika kedua telapak tangan ini, kemudian apa dengkul, terus kakinya, itu kan nampak banyaknya. Itu ada nilai nampak banyaknya. Ada yang mengartikan seperti itu. Inilah, nanti ada di belakang itu ada. Nabi melarang jangan sujud itu kayak apa ya, kayak anjing. Nanti ada beberapa hewan yang dilarang ditiru ketika sholat. Di belakang nanti ada. Yang jelas ini yang disampaikan Rasulullah SAW. Kemudian Ales juga meriwayatkan hadis nahwahu seperti di atas. Hadisnya idza kana idza sajada faraja biyad yadahi an ibtahi kata inilah araba yadaib qalbi. Jadi tadi seandainya Nabi itu tidak pakai apa? Baju nampak putih-putih
ketiakno. Saya tanya lagi saya. Wah, Kembali ke Ibnu Buhaina ini. Jadi ini Imam Bukhari kok Ibnu Buhaina kok dicantumkan di sini itu istimewanya apa ya? Padahal kan cukup Ibnu Malik aja. Ibnu Malik maksudnya gitu. Kalau dua-duanya bapaknya, mamanya disebut galau. jadi biasa gini Pak, biasanya Iya. disebutkan seperti ini itu orang-orang istimewa. Iya. Itu orang-orang istimewa. Jadi gini loh Pak, ada 9, ini kalau kita kaji panjang. Ada 9 hamzahnya lafaz ibnu, 9 tempat itu yang ketika satu disandarkan kepada ibunya, maka disebut Isa bin Maryam, atau disandarkan pada kakeknya Muhammad ibnu Malik, itu mesti alifnya harus dibaca, harus ditulis. Jadi ada 9 tempat. Nah kalau sampai nanti punya di rumah ada kitab Sirajul Thalibin, saya belum tempat pertama nanti kan ada 9 tempat hamzahnya lafaz ibnun yang tulisannya tetap ada alifnya, termasuk ketika anak sandarkan pada ibunya, anak sandarkan pada kakeknya. Nah itu hamzahnya ditulis. Tengok di Sirajul Thalibin nanti kan ada Syarah Minhajul Thalibin ini ada. Ini apa Minhajul Abidin? Sirajul Thalibin syarahnya Minhajul Abidin. Ini apa? Apa? Punya kita. Cuman ya kalau ketemu yang jidatnya hitam-hitam yo jangan gitulah, gak enak nanti kan kesinggung. Nanti kesinggung ya kok gak enak kan. Babu yastaqbilu bi atrafi rijlaihi al-qiblat. Babu yastaqbilu menerangkan yastaqbilu menghadapkan siapa musolli bi atrafi rijlaihi dengan beberapa ujung-ujung kedua kakinya musolli. Maksudnya bi atrafi itu bi atrafi rijlaihi. Babu yastaqbilu menerangkan menghadapkan siapa musolli bi atrafi rijlaihi dengan beberapa ujung jari-jari kedua kakinya musolli dihadapkan al-qiblat pada qiblat. Olah berkata pada yastaqbilu itu Abu Hamid As-Sa'idi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang sholat itu harus ujung-ujung jari kakinya ini dihadapkan qiblat. Ini kalau Al-Qurtubi menafsiri satu ketika sujud akan dipancatkan kan. Cuman ketika sujud itu gini, menurut Imam Nawawi dipancatkan, kalau Ar-Rafi'i tidak apa-apa. Jadi kalau Imam Nawawi itu kan harus dipancatkan gini kan, sehingga ujung-ujungnya kiblat. Kalau Imam Nawawi, kalau Imam Rafi'i tidak apa-apa. Artinya nggak dipancatkan tidak apa-apa. Itu sunat maksudnya kan. Nah yang kedua ketika duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud itu sunat juga begitu. Kita kayak duduk tawar gitu kan, cuman kakinya dipancat kan, yang kanan sehingga ngadep kiblat. Nah, atau dalam tasahud, ketika tasahud awal ke akhir, sehingga ujung-ujung jari-jarinya kakinya itu menghadap kiblat. Makanya ulama itu gini, kalau begitu sunat supaya ujung jari-jari itu menghadap kiblat. Sunatnya ketika sholat itu dikumpulkan, jadi kan penak. Coba kalau diginikan kan repot. Nah, jangan ketika sujud diginikan kan gampang ngumpulnya kan. Coba kalau diginikan kan ya repot, mana nggak ada kiblatnya. Maka sunat dikumpulkan supaya ujung-ujung jari itu terlaksana dengan mudah menghadap ala kiblat, dikumpulkan. Babu idalam yutima, bab menerangkan idalam yutima apabila tidak menyempurnakan siapa musolli as-sujuda pada sujud. Olah berkata Imam Bukhari, hadatsana Sultu ibnu Muhammad, hadatsana Mahdi ibnu Maimun, an Wasil an ibni Wa'il an Hudzaifah. Ro'a melihat siapa Hudzaifah al-Yamani rajulan pada orang laki-laki. Lam yutima yang tidak menyempurnakan siapa rajulan ruku'au pada rukuknya rajulan wala sujudahu. Dan tidak sujudnya rajulan fala maqadha, maka ketika selesai siapa rajulan sholat tahu pada sholatnya rajulan qala berkata lalu kepada rajulan Hudzaifah itu siapa Hudzaifah, ma sholaita belum sholat sah siapa kamu.
Qala berkata siapa Abu Wa'il, waksibu dan menyangka siapa saya pada Hudzaifah, aku menduga Hudzaifah ini kan. Qala kali berkata siapa Hudzaifah, berkata bini walau mutta, andai kata mati siapa kamu andaikan kau mati dan sholat kamu masih seperti ini, mutta maka mati siapa kamu ala ghairi sunnati Muhammadin, khali menetapi selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kamu mati terus posisi kamu sholat masih nggak bener, ini dikhawatirkan sholat kamu nanti mati dalam keadaan tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pastikan tidak mengikuti sunnah. Nah, ini oleh orang sebagian ahli ulama itu ditafsiri orang yang sholat yang nggak bener itu kan sama dengan nggak sholat, sehingga kalau sama dengan sholat orang nggak sholat hukumnya kafir, sampai ada yang situ pemahamannya kan. Jadi karena orang laki-laki ini kemarin kan diceritakan itu sudah 40 tahun sholat seperti ini kan. Jadi sudah 40 tahun sholat yang tidak tepat rukuk dan sujudnya. Dan inilah rukuk sujud itu harus tumak nina. Harus apa tumak nina. Makanya memang yang namanya sholat itu harus dipelajari, harus ngaji lah gimana kan. Makanya rata-rata orang tua kalau nggak mondok juga pernah ngaji di musola, di surau-surau, minimal belajar fasolatan, ya kan masih bagus. Nah yang payah ini nggak tersentuh sama sekali itu. Tapi kan mulai SD ya, SMP terus nggak tahu fasolat atau apa, terus gimana ya? Kita yang lagi mondok, lagi sekolah bayar apa sehari? Lagi susah, apalagi yang cucuan kayak itu kan? Yang jadi tidak kesempurnaan ini apa berarti? Masolaitain. Iya, la yutimu ruku'ahu maksudnya. Jadi dia tidak menyempurnakan siapa Rasul ruku'ahu, maksudnya rukuknya itu taltul gitu loh, tidak pakai tumanina. Rukuknya ruku, nah cuma tidak sempurna gitu maksudnya, berarti tidak pakai tumanina. Paham maksudnya? Nah, wala sujudahu. Jadi tidak menyempurnakan rukuk, sehingga maksudnya tidak pakai aturan tumak, dia rukuk-rukuk, cuma nggak pakai tumak nina. Udah itu ya, udah standar rukuk 90 derajat atau bongkoknya itu. Atau gini enggak itu. Yang enggak, yang jadi bilang sempurna yang bagaimana? Artinya bentuk rukuknya sempurna terus tumak ninanya yang di sini yang dimaksud tumak ninanya. Tumak nina, dia enggak tumak nina, taltul saja. Benar. Babu sujudi bermenakan sujud ala sab'ati a'dumin atas 7 beberapa anggota. Ini a'dham di mana a'dha 7. Qala berkata Imam Bukhari kata sana Qabisa qala Qabisa kata sana Sufyan an Amri bin Dinar an Tawus an Ibni Abbas umira diperintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintah ayat sudah pada hendaknya sujud siapa Nabi, dengan hendaknya sujud siapa Nabi ala sab'ati a'dha'in atas 7 beberapa anggota. Wala yakufa dan tidak mengumpulkan siapa Nabi sa'ron pada rambut, wala sauban dan tidak pakaian, terus al-jabhati kening, wal yadaini dan kedua telapak tangan, warubataini dan kedua lutut, itu jumlahnya 7, warijlaini dan kedua kaki, maksudnya ujung-ujung jari-jarinya kedua telapak kaki kan. Jadi warijlaini itu maksudnya ujungnya jari-jarinya kedua kaki. Rasulullah SAW diperintah sujud pada 7 anggota. 7 anggota itu 1 al-jabha kening, wal yadaini maksudnya kedua telapak tangan. Maka kemarin ya tangan itu punya makna yang berbeda-beda. Tangan itu kalau bab wudu berarti sampai marofik. Kalau orang mencuri sudah 1 nisab berarti potong sampai pergelangan, gitu kan? Nah kalau yadaini maksudnya ketika sujud itu kedua telapak tangan maknanya. Kemudian warubataini kedua lutut, warijlaini dan kedua kaki. Maksudnya kedua kaki ini tadi ujung-ujungnya jarinya kaki, kedua kaki. Kemudian wala yakufa sa'aron wala sauban. Nabi itu ketika sujud itu rambut dan pakaiannya itu biasa saja. Dia gini, enggak pakai dikuncit. Nah, itu dikumpulkan maksudnya dia mau kuncit. Sekarang laki-laki yang rambut panjang itu enggak begitu. Pokoknya biar semua ikut sujud.
Nah, wala soban bukan kok bajunya itu cuma diikat supaya nggak nempel apa tangan, bukan begitu. Pokoknya dibiarkan apa adanya. Karena begini, ahli hadis memahami hadis itu begini, orang sujud itu kan menampakkan ketawaduan. Ya, sujud kan tawadhu. Terus orang pakai dikuncut segalanya, terus pakaiannya ini apa? Diikat-ikat supaya nggak nempel apa, nggak kena tanah dan seterusnya. Nah, ini kan nampak kesombongannya. Artinya tidak sesuai dengan fungsi sujud. Gimana kan? Fungsi sujud itu untuk tawadhu. Sedangkan orang seperti kan kalau Jawa itu kan orang nyanyi. Orang nyanyi itu kan pakai aja supaya tak sentuh tanah karena mahal. Diikat, rambutnya ini diikat-ikat. Ini Nabi itu wala yakufa sya'ron wala sauban. Karena apa? Orang yang sujud itu menampakkan ketawaduannya kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Nah, kalau rambut atau baju dikumpulkan seperti tadi, itu nampak kesombongannya sehingga terjadi tanakut, pertentangan. Itu alasannya. Jadi apa maksudnya kan? Sudah biasa saja. Nah, ini kalau orang ahli fikih ini berlaku bagi laki-laki, gitu misalkan. Kalau perempuan ya biasa dikuncit, diikat. Sebab perempuan kalau nggak diikat, khawatir rambut itu kan apa ya? Mau apa terus dia kan penampakan. Nampak auratnya. Nah, itu masalahnya. Bahkan terus nampak auratnya akan berbahaya. Ini posisi walayaku fasa'aron lasabani adalah untuk laki-laki. Walayaku fasa'aron wala sauban. Itu ainnya pakai fathah ya? Iya, kafa itu. Ya, ainnya sa'aron itu, bukan sa'ron ya. Sa'ron ini kalau di sini itu bukan sa'ron. Rambut. Walayaku fasa'ron. Kalau di sini punya sa'ron, sama apa? Sa'a. Iya, 4 kali sini. Fathah. Iya. Ini saya kalau laki-laki rambutnya panjang khawatir menghalangi hening ini untuk sujud, boleh nggak mengumpulkan atau biasanya kan kalau pakai peci peci kan, kalau nggak pakai peci mungkin kan kalau panjang ini tali atau gimana mungkin kan. Oh, jadi gini, larangan seperti ini umpama dilanggar nggak sampai terus sampai hanya makruh biasa. Cuma nanti itu ada di belakang itu ada posisi darurat seperti yang sampaikan tadi kan. Seandainya rambutnya itu panjang tuh kalau nggak diikat itu bisa menutupi apa wajah ketika sujud. Nah, itu posisi darurat itu sayujannya diikat. Nah, itu ada di belakang itu ada benda kayak gitu. Terus kadang ada juga yang dari kelompok Wahabi lah gitu ya. Apa? Kelompok Wahabi. Iya. Dari kelompok Wahabi itu kan dia mengatakan enggak apa-apa rambut atau apa kening ini terhalang oleh ini enggak apa-apa. Karena kalau tidak ada penghalang itu sama dengan lutut ini ya dibuka aja gitu. Kalau memang harus sampai begitu. Lutut ini kan iya kita kan nggak boleh ada yang menghalangi. Kalau begitu lutut juga anggota sujud yang lain itu ya jangan ada yang menghalangi. Lutut dibuka aja sampai begitu. Ustadz Wahabi. Sama siapa? Firanda. Bukan. Masih kelompok lah. Masalah. Saya kaget juga begitu aja. Jadi kayak gini kalau dalam gini Pak. Dalam mazhab Syafi'i itu sujud itu yang wajib dibuka itu kening. Kening ya. Kalau kaki misalkan sampean pakai kaos kaki kan nggak masalah kan? Nah, misalkan tangan sampean sholat pakai kaos tangan kan nggak masalah kan? Ya. Apa maksudnya kan? Ya. Nah itu. Nah dia melogikakan sampai ke situ. Kening itu Kalau hidup maka hidup nggak masalah. nggak masalah dia tuh. Buka aja itu. Iya, Tapi sampai terus ngerti nek sing wajib juga kena. Jadi wala yakufa sa'arun wala sauban. Terus 7 itu aljabhati kening, wal yadaini 2, telapak tangan ini, warubata ini 2 lutut, warij lah ini. Maksudnya atrofil qada, nah ini ujung jari-jari kan. Nah, ujung jari-jarinya kedua telapak kaki kan 7, semua anggota kan 7 ini kan. Cuman kalau yang jadi masalah itu apa hidung ya. Nanti di belakang itu ada nanti. Hadisnya kan nanti diulang-ulangi. Kalau yang pakaian nggak boleh disujudi itu gimana? Ada sesuatu yang dibawa pakaian. Iya, jadi seorang sholat itu jangan sujud dengan pakaian yang ketika dipakai itu ikut gerak. Nah, ini. Misalkan sampai suruh barang kayak gini kan, itu kan sama rukuk sujud kan ikut gerak. Terus ketika sujud
di depan sampean gitu suka pakai sujud, itu yang nggak boleh dalam madzhab Syafi'i. Alasannya sampean sujud dengan sesuatu yang ikut bergerak sampean, itu sama dengan sujud dengan anggota badan sendiri, itu maksudnya gitu. Jadi maksudnya kan? Tapi kalau barang kayak kertas semua terbawa, itu tidak lain, kan nggak sampai bawah itu kan. Tapi berlaku kening aja saya. Apa? Berlaku Iya, kening. Tangan nggak apa-apa. Sorban kita kening, itu namanya sujud itu kening. Pejak sama tangan. Nah, maksudnya pada kening. Kening. Oh iya. Qala berkata Imam Bukhari, kata sana Muslim ibnu Ibrahim, qala Muslim kata sana Subah an Amr bin Tawus an ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Nabi? Umirna diperintah siapa kita an-nasuda pada hendaknya sujud siapa kita ala sabati al-gumin atas 7 anggota kan, walana kufa dan tidak mengumpulkan siapa kita thauban pada pakaian wala sya'ron dan tidak rambut. Qala Imam Bukhari, jadi tadi yang pertama tadi ini kan umirna. Tadi yang pertama tadi apa pada hadisnya? Umiro Nabi. Nah, ada umiro Nabi, ada umirna. Jadi itu wow itu bukan yang bisa dikatakan tertib ya. Gimana? Ajar haji wal yadain wal badan wal rijlan hadis yang tadi. Iya. Jadi gini, wala yakufa sa'aron wala sauban itu namanya jumlah mutarido. Kalau dalam bahasa nahwu itu jumlah mutarido, jumlah yang menghalang-halangi. Itu kan Nabi diperintah sujud 7 anggota. Terus walayaku fasa'arun walasannya jumlah mutarido, jumlah yang menghalang-halangi. Menghalang-halangi antara penjelasan 7 anggota al-jabhati wal yadaini. Kalau al-jabhati kan namanya badal ba'dun mingkul. Jadi antara badal dengan mubdal minhu. Itu dihalang-halangi jumlah walayaku fasa'arun wala sauban. Itu jumlah mutarido. Paham kan? Jumlah yang menghalang-halangi. Antara badal jabat itu kan badalnya lafaz sabati al-du'in. Nah, dengan mubdal minhunya. Paham maksudnya kan? Jadi bukan tertib ya. Wow. Maksudnya? Al-jamati wal yadaini wal rukbataini wal rijlaini. Terus itu kan tidak dulu. Oh, bukan. Jadi bukan ada harus tertib ketika sujud. Jabatul tidak. Pasti kaki dulu. Karena dan tegak. Bukan. Tidak dulu itu kan. Bukan. Coba nanti hadis ini. Nanti. Iya. Kalau mau tertib pasti Bukan. Mutlaqul jami apa namanya? Iya, mutlaqul jami. Qala Imam Bukhari kata sana Adam kata sana Israil an Abi Ishaq an Abdillah ibni Abi Yazid al-Khatami. Kata sana Al-Bara ibnu Azib wa wakali bermula Bara tu gharu kadubin tidak pembohong. Qala Al-Bara ini kuna ada siapa kita nusolli itu sholat siapa kita khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza qala maka apabila membaca siapa Nabi sami Allah liman hamidah sami Allah liman hamidah. Ini penjelasannya lam yakni maka tidak membungkukkan akadun siapa seseorang minna yang sebagian daripada kita tidak melakukan dorau pada punggungnya akad hatta ya doa sehingga meletakkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jabhatahu pada keningnya Nabi alal ardi di atas bumi. Coba ini nanti pertanyaan sampai nanti terjawab dengan ini. Jadi kata Barok, kami sholat di belakang Nabi, berarti bersamaan. Kami sholat bersama Nabi. Ketika Nabi baca sami Allah liman hamidah, ini posisi masih berdiri semua sahabat. Tidak ada seorang pun yang membungkukkan apa? Punggungnya. Sehingga Nabi itu meletakkan keningnya di atas bumi. Maknanya Nabi sudah sujud sempurna, baru sahabat itu sujud. Paham terjemahan ini kan? Nah, dari bahasa sahabat tidak membungkukkan punggungnya untuk sujud, sehingga Nabi meletakkan jabha. Ini menunjukkan bahwa dalam sujud itu kening itu yang terakhir kalinya dari 7 anggota. Awas. Jadi dari sini ahli hadis mengambil pemahaman bahwa sujud itu kan 7 anggota. Itu ittifaq bahwa kening itu terakhir. Masalah tangan dengan ini kan kemarin kan khilaf. Bisa apa? Tangan dulu, bisa lutut
dulu. Ya kan? Bisa lutut dulu, bisa tangan dulu. Itu khilaf. Sama-sama kuat. Tapi kalau kening tetap setelahnya tangan atau apa? Lutut. Paham maksudnya kan? Nah, Kalau ya kan? Nah, ini jadi kening tetap terakhir. Tetap terakhir ini kan. Entah tangan dulu atau apa? Lutut dulu ketika sujud. Apa lutut apa tangan dulu. Kening tetap terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, dari hadis ini sahabat tidak ada satupun yang membungkukkan sehingga Nabi posisinya sujud itu sudah sempurna. Ini maknanya yang jadi ukuran makmum itu sujud itu bukan selesainya takbir, tapi sujud. Mana gini kan gini. Kemarin kan diterangkan ya, ketika orang itu misalkan sudah sami Allah man hamidah. Terus kan ada yang panjang takbirnya kan, takbir intiqalnya kan Allahu Akbar sampai sujud. Ada yang enggak, hanya separuh saja. Allahu Akbar. Nanti ketika separuhnya itu sudah enggak baca takbir. Nah, pembungkuknya makmum itu bukan selesai takbirnya, ini takbir intiqalnya, tapi tetap ketika meletakkan apa? Kening yang jadi ukuran, bukan baca takbir intiqalnya. Bukan akhir takbir intiqalnya. Jadi apa maksudnya kan? Nah, Berarti kalau yang belakang susah tuh. maksudnya? Mau tahu Nabi ini sudah sempurna sujudnya, sudah sempurna ini kan. Yang ikuti di depannya, ngikuti orang di depannya. Yang di belakang di depannya. Terus ke sana mungkin langsung. Nah, kemudian ini yang ketiga dari hadis ini, coba tidak ada satu sahabat pun yang membungkukkan sehingga Nabi itu posisinya sudah apa? Sujud. Berarti orang sholat makmum itu yang dipandang bukan tempat sujudnya, harus imamnya. Dari mana tahu Nabi itu sujud kalau tidak pandang imamnya? Nah, ini alasannya orang yang sholat itu yang dipandang bukan apa? Tempat sujudnya tapi imamnya. Bisa tiba maksudnya kan? Nah sekarang yang di belakang, yo karena nggak tahu imam, yo ngikuti yang belakangnya terus. Yang maksud kan gitu kan? Sob yang belakang tentu ngikuti depannya sampai terus sampai bersambung dengan imam. Ini lihat Quran. Apa? Lihat budget kalau imam apa? Ya sholat. Berkah hati. Waduh. Mic-nya lepas. Mic. Memang hadis itu ya seperti ini. Terus nggak ada satu kitab sarang mengumpulkan semua keterangan itu ya nggak ada. Ada yang sana, ada yang sini yang terangkan itu kayak gitu. Jadi nggak sama. Itulah maka penjelasan itu banyak baca itu kayak gitu. Karena nggak ada satu sarah pun yang kayak itu nggak ada. Seperti yang saya terangkan tiga ini saya nggak ada baca di sini, baca di tempat yang lain. Nah, banyak. kalau enggak itu wah repot menjelaskan kan. Babu sujudi, bab menerangkan sujud alal anfi. Ini menerangkan sujud di atas hidung. Qala berkata Sa'im Bukhari hadatsana Mu'alla ibnu Asad qala al-Mu'alla hadatsana Wuhaib an Abdillah bin Taus an Abi dari bapaknya Abdillah berarti Taus an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Ibni Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu diperintah siapa se'an asjuda ala sabati al-dhumin atas 7 beberapa anggota, yaitu alal jabhati atas kening. Terus wa asyaro dan isyaro siapa Nabi biadihi dengan tangannya Nabi ala angfi atas hidungnya Nabi, wal yadaini dan kedua telapak tangan. Berarti ini ngitungnya dari atas dulu kan, kening terus tangan, wal rukbataini dan kedua lutut, wa atrofil qadamaini dan beberapa ujung jari-jarinya kedua telapak kaki, wala nakifa dan tidak mengumpulkan siapa kita asyaba pada beberapa pakaian wasya'aro dan rambut. Jadi kata Nabi saya diperintah oleh Allah, tentu umatnya juga kan mengikuti karena Nabi perintah solu kamar aitumuni usoli. 7 anggota, 1 jabha. Terus Nabi isyaro biadi ilan farihi. Ini menunjukkan hidung itu dihitung 1 anggota dengan wajah. Sehingga dalam madhab Syafi'i itu sujud itu harus pakai kening. Pakai kening, tidak cukup pakai hidung karena statusnya hidung itu hanya apa? Ikut. Jadi hidung itu hanya ikut pada apa? Kening. Sehingga dalam madhab Syafi'i orang sujud kok pakai hidungnya tidak pakai keningnya nggak sah. Kalau madhab Hanafi sah karena hidung itu masuk dalam apa? Dalam kening. Toh yang namanya sujud itu kan tidak harus semuanya, sebagian. Nah, sebagian kening.
toh hidung masuk kening. Nah, itu bedanya. Hidung masuk batuk. Iya enggak? Masuk jabah. Itu bedanya. Kalau mazhab Syafi'i harus keningnya karena hidung itu ikut. Makanya kalimat wa asyara ini artinya hidung itu tabe ikut kepada apa? Kening. Nah, maka untuk yang sujud itu harus yang asal, yaitu apa? Dalam mazhab Syafi'i harus kening. Tidak mutlak dengan hidung itu. Enggak, kalau hidungnya saya enggak boleh dalam mazhab Syafi'i. Kening Nah, dengan hidung atau bisa kening aja? Hidung bisa kening saja. Itu sunatnya kedua-duanya. Ya kening ya hidung. Nah, maka dalam Fathul Mu'in itu ketika sujud, itu apa itu namanya ini? Dengkul dulu, lutut, terus ke taman, terus kening bersamaan dengan hidung. Hidung tidak termasuk sab'ah ahlumin. Enggak, dalam mazhab Syafi'i. Wal yadaini kedua telapak tangan. Nah, kedua telapak tangan ini juga begitu, enggak harus semuanya plek gini. Mama gaya-gaya kupu-kupu gini. Yang penting dalamnya ada ya apa yang tersentuh. Kan sebagian, enggak semuanya begini. Boleh, apa gitu. Nah, seperti ini kan wajah, semua kan wajah semua kan. Cuman kan enggak semuanya, kan yang ini saja yang kenakan, ini kan enggak. Nah, berarti kan sebagian kan. Wa atrofil qodama ini dan ujung-ujungnya kan. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i Imam Nawawi kan ditekuk ini, ngasih kiblat. Kalau Ar-Rafi'i ndak harus tekuk, ndak apa-apa. Enggak harus pacat kan enggak apa-apa. Wala nakifa asyab wasya'ar, dan kita tidak mengumpulkan siap wasya'arnya biar berjalan apa adanya. Karena sujud itu menampakkan ketawaduan. Nah, Ibnu Arabi itu punya pemahaman begini, Ibnu Arabi. Kenapa orang sujud itu kok seperti ini? Katakan wajah, apa kan? Terus kedua telapak tangan, lutut dan kaki bentuk seperti itu. Itu begini, kata Ibnu Arabi. Cobalah Allah Ta'ala menjadikan bumi, ini kata beliau. Itu kita injak-injak. Pokoknya bumi itu kita terus diinjak-injak, ya dipacangkuli, ya dikencingi macam-macam. Itu kan bahasa kan penghinaan. Nah, untuk adanya kesetaraan, supaya ada kesamaan, maka anggota tubuh manusia yang mulia, kening kan mulia kan, itu perlu juga dia merasakan mencium bumi, supaya ada gampangannya itu kesamaan. Keseimbangan. Jadi cuma mentang-mentang bumi mbok uyoi, mbok iles-iles. Itu kata Ibnu Arabi. Makanya orang sujud itu pakai asroful a'do, anggota tubuh yang mulia. Katakan wajah. Nah, ini supaya sama-sama. Jadi bumi itu biar rego kan. Kamu nginjak-injak saya, ngencingi, saya nyangkul-nyangkul saya. Nah, kau sekarang sekali-kali kau nyium saya kau ini. Tunduk di hadapan. Jadi ada keseimbangan. Itu menurut Ibnu Arabi. Ya bagus juga ya anak kan. Babu sujudi, menerangkan sujud alal anfi, sujud di atas hidung. Wal sujud dan sujud alat ini di atas tanah liat. Qala Imam Bukhari, hadatsana Musa qala Musa, hadatsana Hamam an Yahya an Abi Salama qala Abi Salama, intolaktu berangkat siapa saya ila Abi Sa'idin kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Fakultu maka berkata siapa saya ala takhruju, adakah tidak keluar sampean? Coba sama-sama tidak keluar bina dengan saya ila nakhli ke pohon kurma. Natakhaddasu khali bercerita-cerita siapa kita. Fakharaja maka keluar siapa Abi Sa'id. Faqala maka berkata siapa Abi Salama. Qultu berkata siapa saya hadis menceritailah engkau. Tolong saya ceritai ma pada barang samita yang telah mendengar siapa engkau pada ma an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min lailatul qadar, dalam masalah Lailatul Qadar. Qala berkata siapa Sa'id i'takafa itikaf siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asrul uwali pada 10 hari yang pertama min Ramadan, dari bulan Ramadan. Wa takafna, dan itikaf siapa kita para teman-teman mau bersama Rasulullah. Fa'ata maka datang pada Rasulullah Jibril, siapa malaikat Jibril. Faqala maka berkata siapa Jibril, innallah disunya perkara, maksudnya Lailatul Qadar, tatlubu yang mencari siapa kamu pada aladi itu amamaka tetap di depanmu. Oh, Lailatul Qadar yang kamu cari itu belum ini masih depan kamu. Akhirnya Nabi nambah itikaf lagi.
Fatakafa maka itikaf siapa Rasul al-asra pada 10 al-ausata yang tengah. Fatakafna maka itikaf siapa kita mau bersama Nabi. Terus fa'ata maka datang kepada Nabi siapa Jibril. Faqala Jibril inaladhi sunya perkara itu qadar. Tatlubu yang mencari siapa kamu pada aladhi itu maka tetap di depan, masuk depan belum ini. Faqoma maka berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqoma kan? Iya. Wah, kita warjam ini agak murah ini, maka sering sale ini warjam ini. Faqoma, pokoknya kita ini diniati gini, kita ngaji Bukhari ini ya diantaranya mata kita melihat apa yang pernah dikatakan Nabi kan. Nah, terus telinga kita dengar nama-nama sahabat, dengar nama Nabi dan seterusnya, itu kan luar biasa kan. Terus pikiran kita memikir apa yang pernah dikatakan Nabi, dan mudah-mudahan semua jadi membawa fadl anugerah yang luar biasa. Faqoma maka berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam khatiban kali khutbah. Khutbahnya sobi kata isinya di dalam paginya atau subuhnya tanggal 20 min Ramadan. Faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bermula barang siapa, karena itu ada siapa man. Itakafa itu itikaf siapa man ma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal yarji maka hendaknya kembali itikaf siapa man. Siapa yang kemarin-kemarin itikaf sama Nabi balik lagi itikaf karena itu qadar belum turun. Fal yarji maka hendaknya kembali siapa man pada itikaf. Orang kok sapa sing Nabi balik mulai orang kok ngono. Bisa paham ini bahaya ini kan. Iki jenenge mbubarno wong ibadah iki. Maka salah makna bisa bahaya nek harus ya kan. Maka anak itikaf Nabi fal yarji maka hendaknya kembali siapa man pada itikaf. Fa ini kata Nabi, fa ini karasunya saya itu diperlihatkan siapa saya diperlihatkan oleh Allah atau Qadri. Cuman wa ini sunya saya nusitu itu dilupakan siapa saya pada Lailatul Qadri. Wa inna sunnatul Qadri itu fil asis bulu awal akhir yang akhir fi witrin. Nah, dalam malam yang ganjil. Wa ini sunya saya itu roa itu melihat siapa saya ka'ani seakan ka'ani ini ka'ani itu kap litakik ka'ani kan. Nah, ini kalau menurut ulama Basro itu kapnya itu bukan seakan-akan tapi mana kot ini Pak. Wah ini sunya saya itu roa itu melihat siapa saya ka'ani benar-benar memang dia ini benar-benar kok bukan seakan-akan. Kalau seakan-akan kan nggak beneran, ini bener nian ngono kan. Ka'ani benar-benar sesungguhnya saya itu asjudu sujud siapa saya fitinin dalam tanah liat wamain dan air. Ini bener-bener kok bukan seakan-akan. Wakana ada sakful masjidi apa atap masjid zaman itu Masjid Nabawi itu jari dan nakhli pelpakur kurma. Padahal wamanaro dan tidak melihat siapa kita fisamai di langit sayan pada sesuatu dari mendung. Padahal waktu itu kami nggak lihat sedikit pun mendung nggak ada. Tahu-tahu fajaat maka datang qoz'atun apa sepotong mendung, terus datang sepotong mendung. Faumtirna maka dihujani siapa kita. Fasolah maka solat bina dengan mengimami kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata roa itu sehingga melihat siapa saya atharotini pada bekasnya tanah liat wal ma'idam air ala jabhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa arnabatihi dan ujung hidungnya Rasulullah wa arnabatihi dan ujung hidungnya Rasulullah. Ini membuktikan tasdiqa ru'yahu karena membenarkan apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasdiqa ru'yahu membenarkan yang dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bab sujud alal anfi, jadi sujud di atas hidung dan wasujud alatin. Fasujud alal anfi ini yang dalilnya ulama yang mengatakan sujud itu ya harus apa? Hidung harus ikut apa sujud. Coba Nabi aja sampai becek tetap sujud. Ya kan? Tidak hanya keningnya tapi hidungnya juga kena. Nah, ini alasan ulama yang mengatakan yang namanya hidung itu wajib di sujud, ikutkan sujud. Ini alasannya. Jadi kata Abi Salama, intolak tu ila Abi Said, saya berangkat ke Abi Said. Terus saya ngomong, ala takhruju bina ila nakhli yang nakhadasu. Ayo, Abi Said, kita keluar ke pohon kurma, kita natakadasu, kita bercakap.
Nah ini penting, ini termasuk Pak Rojab dalilnya kita misalkan ngajak acara kesan. Nah, kok sekali-kali lah keluar kemana kita ngobrol-ngobrol, cakap-cakap masalah agama, ini kan misalkan. Nah ini dalilnya kesan termasuk ini Pak, keluar kan. Jangan terus apa? Gurau-gurau. Ini anak takadas, besok apa saja. Coba kita keluar. Jadi namanya pengajian itu enggak harus di masjid, di musola itu enggak. Perlu santai, santai. Ini maksudnya gitu kan. Jadi ngaji itu enggak harus di masjid, di musola, di madrasah kan. Bisa di bawah kebon kan, atau di tempat-tempat ya yang di sungai-sungai sambil ngerokok. Apa? Gimana? Curup. Nah, ini perlu nakhir ini kan. Jadi nggak harus ngaji terus, beda. Nah, ini Pak. Iya ada dalilnya. Jadi ini perlu dibacakan Pak Rojab. Nah. Jadi kan ala nakadasu bina ila nakhlin takadasu. Ini kan kebun. Jadi orang musyawarah mudzakarah ilmu itu tidak harus di musyawarah di masjid. Akhirnya Pak Rojab bisa dikeluarkan. Terus kultu hadis nima samita. Nah, kata Bismillah, coba sampean cerita saya hadis apa yang pernah dengar dari Rasulullah SAW masalah Lailatul Qadar. Intinya Rasulullah itu terus itikaf 10 hari. Terus kami ngikuti. Terus malaikat Jibril datang. Muhammad, apa yang kamu cari maksudnya Lailatul Qadar itu masih di depan kamu. Tadi 10 hari pertama gagal, kamu Lailatul Qadar belum ada. Terus itikaf lagi 10 hari yang tengah-tengah. Yang kedua, malaikat Jibril ngasih tahu, "Woi, al inalati tatrubuka amamaka, apa yang kamu cari itu masih depan." Berarti belum ada, masih kosong. Akhirnya terus subuhnya sobi kata istrinya, subuh tanggal 20. Berarti besoknya kan tanggal apa? 21. Nabi khutbah, isi khutbahnya mangkana itakafa ma'an nabi falyarji. Siapa yang kemarin-kemarin ikut itikaf Nabi falyarji. Nah, maksudnya karena itu kan yang kemarin-kemarin Pak Rojab. Falyarji balik mana itikaf, bukan kok suruh balik itu ndak. Wah, bubar iki. Jadi yang kemarin-kemarin ikut itikaf balik lagi ke masjid. Nah, inilah yang dibuat dalil bahwa sangat muakkad orang itikaf itu 10 akhir Ramadan. Karena Nabi oprak-oprak lagi. Nah, yang kemarin-kemarin itikaf balik mana? Karena kata Nabi, fa ini urutus saya diperlihatkan oleh tunjukkan oleh Lailatul Qadar itu, cuman saya lupa. Coba kalau ditentukan tanggalnya kan repot, ya kan? Cuman saya lupa itu ada manfaatnya. Dan ternyata kata Rasulullah Lailatul Qadar itu asil awakhir fi witrin, 10 akhir di dalam malam yang ganjil. Wa inni ra'aitu, saya melihat diri saya, ka'ani kok saya, ka'ani bukan seakan-akan, memang benar-benar, maka benar-benar saya sujud fitinin wa ma'in. Nanti makanya aku itu ada yang aneh model kayak gini, kan tidak umum kan, misalnya ka'ani kan seakan-akan, ini benar-benar saya ini, itu makanya ka'an bimana kot litaki. Nah, saya benar-benar sujud fitinin wa ma'in. Nah, waktu itu diceritakan oleh Abu Sa'id, atau Masjid Nabawi itu masih pelpa kurma, otomatis kalau hujan kan netes-netes. Ya otomatis ketika sujud itu ya tadi masih tanah liat dan air. Nah ini yang jadi masalah itu Rasulullah itu sholat kan hatta ra'aitu atharatin wal ma', Nabi itu saya melihat bekas tanah liat dan air di kening Rasulullah dan ujung hidungnya. Loh posisi seperti itu aja Nabi sujudnya tidak cukup kening tapi bahkan hidungnya ikut sujud. Nah ini yang dibuat dasar oleh ulama yang mengatakan bahwa hidung wajib sujud. Kalau Syafi'i kan tidak sunat. Kan sebaiknya ya tadi al khurus minal khilaf mustahab. Apa salah yang ibadah kan? Ya enggak kan? Nah, siapa tahu dengan rajin ketika sujud keningnya dan hidungnya ini sujud nanti kita bisa mencium bau surga, merasakan apa? Buah-buahan surga dan sebagainya. Nah, tetap ada manfaatnya. Jadi kalau kita kotor-kotor sholat nggak apa-apa juga Chef? Apa? Kita sholat kotor-kotor nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, yang penting nggak najis kan, nggak najis. Nah, iya, dia nggak najis. Jadi kalau ada hujan kita pas sholat lanjutkan saja, ngikuti tiba Nabi. Nabi kan pernah kan pas sholat hujan, Nabi kan lanjut. Kalau kita kan bisa, wah bubar itu hujan, kayak kotor-kotor bubar. Nah, betul Nabi kan enggak, hujan seperti ini masih lanjut. Contohnya lagi seperti memang bertani cocok tanah, baik lumpur tanah itu. Iya. Kena lumpur, nggak apa-apa, itu kan tidak najis, nggak masalah kan? Iya Pak. Sahabat yang tidak akan sujud sebelum kening Nabi menyentuh tempat sujud.
Ini kaitan kami itu dengan salam. Kami itu ketika imam dan salam itu baru assalam itu makna saya ikut nih. Belum assalamualaikum warahmatullah. Nah belum itu baru kita assalam itu makna itu kami dengar itu sudah sama-sama salam semua gitu. Ada jalan juga ya? Enggak. Itu sebenarnya salam pasnya selesainya salam itu pasnya kapan gitu. Jadi gini sunatnya ya Pak ya, sunatnya makmum salam ketika imam itu sudah selesai salam kanan kiri. Nah jadi imam itu sudah selesai salam kanan kiri baru makmum apa? Salam. Cuman kita ini rata-rata buntuti Pak. Buntuti itu maknanya kita baru salam orang itu sudah. Nah ini makanya kita imam ini perlu ya, perlu ngasih tahu itu perlu Pak. Pak Asari perlu. Bapak-bapak sunatnya kalau salam itu imam sudah salam kanan kiri selesai baru imam itu perlu dikasih tahu karena ya maklum orang awam itu kan tidak tahu Pak. Nah batasannya jadi kalau salam assalamu terus makmum sudah ikut masih saya. Masih sah, yang penting nggak dahului. Oh masih. Ayo, kan ada mukorona dalam sholat itu kan yang disunatkan itu hanya satu ketika amin. Ya kan makmum aminnya sama-sama imam. Nah selain itu kalau mukorona itu kan bermasalah Pak. Nah, apalagi kalau mendahului takbiratul ihram malah nggak sah, wong imam belum takbiratul ihram malah dia takbiratul ihram atau salam imam belum salam kok dia mendahului kan malah berbahaya. Ini mau corona salam mau nanti nggak sah juga yang digambarkan. Kalau saya itu nggak mau corona. Nggak mau corona. Artinya ya ada selisih lah. Selisih. Menurut saya baru assalamu itu terus kok nyusul gitu loh. Makanya sampai itu harus ngasih tahu jamaah itu Pak. Ya maklum orang awam itu kan tidak pernah mengkaji sampai ke situ Pak. Itu penting itu kasih tahu. Dulu alhamdulillah di masjid kami di Nur Huda itu pernah saya kasih tahu kayak gitu Pak. Kalau salam itu imam sebaiknya imam itu salam 2 kali baru bapak salam. Itu sunatnya kayak gitu. Memang ya namanya orang awam ya kita maklumi lah Pak. Nah, maka kita ngaji itu kan Karena imam ini kan ada perintah membaca doa setelah salam. Kanan, iya. kanan, salam ke kiri. Kan ada tambahan doa. Lalu terjeda. Iya, iya. Maksud saya itu kan tadi makmum itu lama sedikit dari imam, tapi selesainya dua makmum. Karena imam berdoa Ya, lambat salamnya assalamualaikum makmum cepetan iya. salim Imam kecepatan selesai, imam belum iya. kanannya itu kena batal semua yang. Nah itu harus niat mufaroqah Pak. Ketika misalkan ya imam salam kita salam, terus imam belum salam kedua dia itu harus ada niat mufaroqah. Artinya niat misah dengan imam. Iya. Jadi gini loh, salam yang kedua itu kan sunat. Cuman kalau ketika orang itu batal, belum salam kedua kan batal juga sholatnya. Iya enggak? Nah, maka harus niat mufaroqah kayak tadi itu. itu jadi tidak sah sholatnya atau Iya nggak sah sholatnya lah. sholatnya Iya karena dia mendahului tadi kan. Dia kan imam belum selesai dia sudah salam duluan. Maka harus niat mufaroqah. hafal saya Ah. hafal Jadi kan selesainya sholat itu ditutup dengan salam. Iya. Jadi salam pertama atau salam kedua. Salam yang pertama itu kan wajib, Pak yo. Salam yang kedua sunat. Cuman kalau salam yang kedua lo sunat, tapi di tengah-tengah kita melaksanakan perkara yang membatalkan, maka tetap batal sholatnya. Paham maksudnya kan? Salam yang pertama kan wajib. Terus belum salam kedua kita misalkan ketudut itu kan tetap batal sholatnya. Walaupun wajibnya itu salam yang pertama. Paham maksudnya kan? Nah, begitu pula orang yang mendahului, imam baru salam pertama, udah 2 kali. Berarti kan sama dengan mendahului salahnya imam. Seperti harus apa? Niat mufaroqah untuk melepaskan itu. Jadi harus hati-hati itu kan barang sunat tapi bisa membuat masalah. Makanya orang yang sudah kentut ya misalkan assalamualaikum terus kentut. Nah itu kan tidak boleh meneruskan salam apa yang kedua. Kan karena posisi dia sudah tidak dalam keadaan sholat. Berarti dianggap tidak batal sholat ini. Walaupun dia sudah sempurna salam. Iya jadi gini, salam pertama kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kentut berarti sudah selesai sholatnya. Yo, cuman tidak boleh salam yang kedua haram itu maksudnya. Yo, jadi haram salam yang kedua karena posisinya sudah kentut. Ya
Cuman sah sholatnya, sah ya. Ada dua pendapat, tapi yang saya pernah baca itu makmum itu sebaiknya salam setelah imam salam yang kedua. Tapi ada yang mengatakan makmum itu mesti salam setelah imam salam pertama, karena kita nggak lagi bermakmum. Kenapa? Imam itu tinggal sunnah. Tapi yang pernah saya temukan itu memang mestinya makmum setelah. Iya, salam kedua. Pertama. Makanya kalau mendahulukan itu harus ada niat mufarokoh, karena statusnya dia masih ngikuti imam walau dalam hal sunat. Kayak gini loh, sujud sahwi itu kan sunat ya, sujud sahwi itu kan sunat. Ya kan sunat. Tapi kalau makmum ini nggak ngikuti, dia nggak ngikuti mufarokoh, ya batal, dia masih wajib ngikuti. Paham maksudnya kan? Kalau posisi yang batal itu imam ketika baru tasyahud akhir. Kan belum salam, jauh dari salam, tapi dia batal. Nah, imam yang batal itu harus ada yang tetap menggantikan. Dalam tasyahud kan nggak mungkin maju ya, nggak mungkin ada yang makmum yang maju, susah maju dan susah. Iya, susah maju. Apa masing-masing selesainya atau seperti apa? Atau imam tetap Ya kan sudah terakhir Pak kan. Ya. Jadi ketika imam terakhir itu sudah batal, ya sudah makmum dan mufarokoh, salam sendiri-sendiri gitu aja. sendiri Iya, masuk maju lagi kan sudah selesai itu. Tidak paripurna kan. Bab akdi siap. Bab menerangkan bundeli. Apa bundeli itu Pak Zab? Bundeli beberapa pakaian wasadia dan mengikat asyap. Buntel apa buntel ya? Bab akdi siap buntel apa bundeli? Apa? Bundeli dibundeli deh Pak. Kan ada ngikat ada dibundeli. Kalau ngikat itu kan pakai sesuatu, pakai tali atau pakai apa. Jadi bundeli itu hanya pakai sarung sama sarungnya gitu maksudnya kan? Apa namanya? Nah, bukul namanya. Jadi kalau orang jatuh bundeli Pak kan? Apa? Nyimpul ya. Kalau ngikat itu kan pakai, katakan pakai kayu, apa pakai karet atau pakai tali kan? Kalau bundeli itu sama-sama pakai sarungnya itu. Wasadia dan mengikat asyap, waman dan orang, dhamma yang mengumpulkan siapa man ilaihi kepada badannya man, mengumpulkan saubau pada pakaiannya man. Idza khofa apabila khawatir siapa man antang kasifa pada hendaknya terbuka auratu apa auratnya man. Qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibnu Katsir qala Muhammad akhbarana Sufyan an Abi Khazim an Salih bin Sa'din qala Sahal kana ada anasu siapa sahabat yusalluna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu salat siapa nas ma Nabi wa khali bermulanas aqidu uzrihim, itu beberapa orang yang mengikat bundeli kan, bundeli sarungnya nas minasigori karena sempitnya atau karena kecilnya, dibundeli ala riqabihim atas beberapa lehernya nas. Fakila maka dikatakan linisai kepada beberapa orang perempuan, latar fakna jangan mengangkat siapa kamu semua, ru'usakunna pada beberapa kepala kamu semua, hatta yastawiya sehingga lurus, ar-rijalu siapa beberapa orang laki-laki, julusan kali beberapa orang yang duduk, julusan kali beberapa orang yang duduk, julusan kali beberapa orang yang duduk. Jadi gini, banyak orang yang merenungi kayak gini itu bisa apa ya, bisa mencucurkan air mata. Kayak inilah sahabat Nabi zaman dulu. Coba sholat saja sampai sarungnya itu kecil kan. Jadi kata Sahal, saya sholat, sahabat sholat bersama Nabi. Waktu itu wahum aqidu ujrihim minasigor, karena sarung itu kecil, otomatis ini diangkat terus diikatkan di sini tuh kan. Maksudnya kan kecil kan, terus ujung ke ujung kan diikatkan di sini. Karena sarungnya kecil. Paham maksudnya kan? Karena sarungnya untuk menutupi aurat. Sampai kayak gitu sahabat itu. Sebab kalau hanya dipakaikan ini mungkin ininya nampak. Saya sekarang kecil, yang penting tertutup auratnya. Sampai hanya diikat kayak gini maksudnya kan. Terus Nabi ngasih peringatan kepada para jamaah nisa, pokoknya kamu kalau misalkan sujud itu jangan ngangkat kepala kamu dulu sehingga
kata yastawiya rijalu julusan. Jadi kalau orang-orang laki-laki sudah duduk sempurna barulah angkat. Nah, maksudnya kalau sujud itu kan laki-laki sudah duduk baru kamu angkat. Sebab kalau angkat nanti kan nampak itu kan. Iya enggak? Nah, kan repot. Sampai kayak gitu ya Allah, iya. Nah, sujud itu kan coba duduk biar baru kamu angkat. Gimana? Ini maksudnya dalam posisi keadaan awal-awal gimana ya? Keadaan sahabat itu kan susah, Pak. Sarung tuh hanya satu. Hanya satu itu kan sarung. Nah, sehingga kecil pula kan maka diikatkan sini coba. Yang penting tertutup sampai ya. Maka kalau posisi sujud pakai sarung enggak pakai apa? Celana panjang ya. Pakai sarung aja kan belakang lutut ini kan kelihatan. Makanya ini kan gini judulnya kan, diikat itu kalau takut ingkisab aurat, takut terbukanya aurat. Jadi khawatir nanti kalau nggak digitukan nanti auratnya terbuka gitu. Iya, sehingga kalau saya dengar ceramahnya orang Wahabi lagi, iya. Itu dua apa namanya telapak kaki ini harus digabungkan. Iya, digabungkan. Itu makan waman dan orang dhamma yang mengumpulkan siapa man ilai pada dirinya man. Saubau, berarti kan merapat gitu maksudnya. Kalau begini ya buka. Itu maka waman dhamma ilaihi. Jadi memang harus seperti itu. Iya, karena rapat kan. Padahal mestinya suatu kan harus pakai jengkal rapat. Iya. Nah. Digabungin. Iya, waman dan orang dhamma yang mengumpulkan siapa man ilai pada dirinya man. Saubahu kan idza khofa yang tangkasfa auratu. Ya Allah. Tapi kondisi itu baik kan. Ya kondisi waktu itu kan apa? Kalau orang ganggu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting ini tertutup auratnya gitu loh maksudnya Pak. Iya, tertutup auratnya. Ya, masa sampai kayak gini keadaannya zaman sahabat kita inilah sarungnya ganti-ganti ya lah. Berapa aja kan. Bab aurat kalau dari bawah apa saja? Nggak masalah. Nggak, yang penting kanan kiri kan semuanya keliling ini. Kalau dari bawah misalkan sama soal di atas, terus tengok kuntal kantul nggak masalah kan. Iya, jadi dari bawah itu nggak ada masalah. Kan soal di atas tengok kuntal kantul itu. Di sini apa bisa dijadikan sebagai dalil bahwa sholatku tidak harus ideal. Iya, nggak harus ideal. Harus ideal. Kalau sholat harus ideal, harus rapi, harus jadmiko. Ya, tidak sholat akhirnya malah. jadi kan posisinya keadaan waktu itu kayak itu kan. Nah, saking sangat sederhananya sampai seperti ini kan. Ya mungkin juga misalkan kita ini ya sedang di perjalanan atau di mana kan, atau orang tani pakainya kotor semua, adanya sarung ya gini kan. Terus sholat. Nah, yang penting tertutup auratnya. Babula yakufu tidak mengumpulkan siapa musolli sya'aron pada rambutnya. Qala Imam Bukhari hadasan Abu Nu'man qala Abu Nu'man hadasan Hamad wa huwa bermula Hamad ibnu Zaidin an Amr bin Dinar an Tawus an Ibni Abbas qala Ibni Abbas umira perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ayas sudah ala sab'ati a'dumin wala yakufa dan tidak mengumpulkan siapa Rasulullah staubahu wala sya'a rohu dan tidak rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat. Jadi dulu ada namanya Abi Rafi itu melihat Hasan bin Ali, berarti putranya sendiri Ali Hasan itu kan, itu sholat kebetulan itu rambutnya dikelabang, kuncut lah namanya kan, itu langsung di tengah-tengah sholat itu langsung dilepas oleh Abi Rafi Hasan itu dilepas. Terus dibilangi sami itu Rasulullah SAW yakul dzaka maq'adu syaiton. Jadi orang laki-laki yang sholat ini ada apa? Kuncut-kuncut ini menjadi tempat duduknya setan. Nah itu kata siapa? Rafiq memperingatkan Hasan bin Ali. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yakul dzaka maq'adu syaiton. Jadi kuncitan seperti itu jadi apa? Tempat apa? Duduknya setan, tempat jandomannya setan. Nah, itu langsung dilepas itu kan. Ya berarti orang yang tegas seperti ini penting Pak Rojab. Kan ya tegas lah langsung kan. Apalagi beliau ini cucunya apa? Rasulullah kan Hasan bin Ali. Oh tegas ini. Babula yakufu tidak mengumpulkan siapa musolli saubau pada pakainya musolli fi sholat di dalam waktu sholat. Qala Imam Bukhari hadatsana Musa ibnu Ismail. Qala Musa hadatsana Abu Awana an Amrin an Tawus an Ibni Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Umirtu an asjuda ala sab'atin atas 7 anggota wala akufu sya'aron wala sauban. Jadi gini, ini yang jadi perdebatan. Imam Bukhari bikin judul seorang musolli itu tidak boleh mengumpul pakaiannya fi sholat. Berarti pelaksanaannya waktu sholat. Suatu sholat atau muncit maksudnya gitu. Bukan sebelumnya. Cuman jumhur dibantah ndak harus begitu. Yang namanya mengumpulkan pakaian ini tidak harus di dalam sholat, tidak bolehnya. Tapi sebelumnya sholat pun sudah dikuncit. Kan? Terus bajunya sudah ikat supaya tidak tersentuh tanah. Karena tadi kan bertentangan dengan nilai-nilai sujud. Itu kan nilainya tawadhu, ya kan, merendahkan diri di hadapan Allah. Nah ini kan kalau lagak begitu tuh kan repot. Nah, paham maksudnya kan? Nah, jadi ada memang ulama yang mengatakan yang tidak boleh yakufa saubah itu kan fi sholat, di dalam sholat. Karena dikhawatirkan nanti apa? Gerakan 3 kali kan malah membatalkan. Nah, cuman mayoritas ulama tidak harus begitu, tidak harus waktu sholat, sebelum sholat pun juga tidak boleh, karena bertentangan dengan nilai-nilai sujud. Nah, terus tadi ada umirtu, ada umirna, ada umir Nabi. Ini menunjukkan Imam Bukhari dari hadis yang maknanya sama, yang redaksinya berbeda, cuman maknanya sama itu punya beberapa sanad dari berbagai, ya sanadnya macam-macam kan. Padahal isinya kan sama ya kan. Cuman syaratnya macam-macam. Itulah menunjukkan kehebatan Imam Bukhari. Maka benar juluki Amirul Muhaddisin. Cuma kan kajian sama-sama Pak. Nah, cuma gurunya beda-beda orang bilang. Nah, berarti sholat dan bagian baju masuk dengan sholat dan bagian baju di luar itu bagus. Ya di luar, biasa saja sudah. Berkata Samsul ini pokoknya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nyetil itu semuanya biasa. Iya dikeluarkan aja lebih bagus Pak. Jadi kan nampak santainya, nampak anunya kan. Kalau terlalu di dalam itu kayaknya kayak mau kesentuh tanah gitu kan baju dalamnya. Ya sudah, anak di luar bagus saja. Kan gini ya. Innallaha itu kan jamil. Jamal. Artinya Allah itu takut dan senang yang takut. Artinya kalau suatu berarti harus yang takut. Jadi jamal kan ada tempatnya masing-masing Pak. Seperti orang ikram, kenapa kok pakaian seperti itu? Ayo, inau jamil kurang yang indah-indah. Ikram kan tidak boleh wangi-wangian supaya nampakkan kerendahannya, kehinaannya. Berarti bahasa inallah jamil, yuhibbul jamal itu harus ada posisi tempatnya masing-masing Pak. Terus kalau saya orang sholat baju sebelah kanan sama orang yang enggak pakai sebelah kanan bagaimana? Gimana? Orang sholat pakai baju sebelah kanan, bagus artinya. Iya. Dengan sholat yang bajunya enggak pakai setir kanan? Ya nanya setir kanan lah Pak, nyetil. Cuman cara makainya itu maksudnya kan, cara makainya dipakai biasa-biasa saja, enggak usah dimasuk-masukkan. Nah, coba sampean misalkan pakai baju Pak Rojab ya, terus sampean masukkan, itu kan sama dengan diikat. Sama dengan apa? Diikat, karena masuk dalam apa? Dalam, maksudnya dalam celana. Nah, itu maksudnya kan sama dengan diikat ini, itu sama dengan tadi yakufu bahu. Yakufu itu maksudnya diikat ya? Iya, jadi dikumpulkan. Yakuf itu makanya dikumpulkan lazimnya pakai diikat. Nah, ditaleni atau diikat maksudnya kan. Ya biarkan apa adanya gitu aja. Tapi kalau kebiasaannya bacaannya macam itu gimana? Seperti orang kantoran, punya gitu. Nah itu tradisi-tradisi yang menyalahi. Tradisi itu kan tidak semuanya benar Pak ya, tradisi itu kan. Jadi kita ketika dimasukkan ibadah. Iya Pak, wah. Babu tasbih wa doa, bab merangkan tasbih wa doa dan berdoa fi dalam sujud. Qala Imam Bukhari hadatsana Musaddad qala Musaddad hadatsana Yahya an Sufyan qala Sufyan hadatsani Mansur ibnul Mu'tamir an Muslim. Wa bermula Muslim ibnu Subak an Duka an Masrukin an Aisyata. Rod anasunya Aisyah itu kalau Aisyah karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yukthiru memperbanyak siapa Nabi ayyakula fi ruku'i dalam rukuknya Nabi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ya ta'awalu mengikuti perintah siapa Nabi atau mengamalkan siapa Nabi Al-Qur'ana pada perintah Quran, Al-Qur'ana pada perintah Quran. Jadi Nabi itu di akhir hayatnya ketika sujud itu banyak subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, karena ada turun ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Nah, bertasbihlah kamu bihamdi rabbika, salatlah kamu dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir. Jadi sabik itu salatlah kamu Muhammad bihamdi rabbika, dengan memuji apa? Tuhanmu, wastaghfir. Makanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika dalam rukuk sujudnya Nabi. Allahumma gfirli, itu maksudnya ya ta'al Quran, mengikut mengamalkan siapa Rasulullah Al-Qur'ana pada perintah Al-Qur'an, yaitu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Babul mukti, bab menerangkan menetap baina sajdata ini, antara dua sujud. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadasana Abu Nu'man. Qala Abu Nu'man hadasana Hamad ibnu Zaidin an Ayyub an Abi Qilabah an Malikin ibnul Khuwais. Qala itu berkata siapa Malik li ashabihi, Malik kepada katakan sahabat itu santri-santrinya. Ala unabiu, adakah tidak menceritai siapa saya kepada kamu semua? Mau ndak kamu saya kasih tahu salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Malik, siapa Abi Qilabah, wadhaka bermula itu qaulu Malik qala li ashabihi. Wadhaka bermula itu qaulu Malik qala li ashabihi, itu kan itu fi ghairi khinis sholatin, itu di luar waktu apa salat. Faqala maka berkata siapa Malik, faqama maka berdiri siapa Malik, inti untuk memperagakan sholat. Summa raka'a rukuk siapa Malik, fakabbara maka baca takbir siapa Malik. Summa rafa mengangkat siapa Malik, ra'sahu pada kepalanya Malik. Faqama maka berdiri siapa Malik, hunayatan dalam zaman sebentar. Summa sajada sujud siapa Malik, summa rafa mengangkat siapa Malik, ra'sahu pada kepalanya Malik, hunayatan dalam zaman bentar. Fasolah maka sholat siapa Malik, sholat amrin, dengan seperti sholatnya Amar ibni Salim, itu syekhina, guru kita ada ini. Qala Ayyub kan, kana yaf'alu, kana ada siapa Amar, itu yaf'alu melakukan siapa Amar, si'an pada sesuatu. Lam aro yang tidak pernah melihat siapa sehum pada nas, yaitu masyarakat. Yaf'aluna itu melakukan siapa nas hu pada si'an, karena ada siapa Amar bin Salimah, itu yakudu duduk siapa Amar fitsalisati di dalam rokaat yang ketiga. Terus warobiati atau warobiati dan rokaat yang keempat. Warobiati dan rokaat yang keempat. Ini kita pahami supaya nanti nggak salah paham. Jadi Imam Bukhari bikin judul Al-Mukthi baina sajdata ini. Ini maksudnya duduk antara dua sujud. Nah, ini juga perlu tumaknina. Makanya Al-Mukthu baina sajdata ini. Kata Abi Qilabah, Malik bin Khuwais itu berkata kepada santri-santrinya, mau ndak kamu saya ajari, saya ceritai sholatnya Rasulullah SAW. Nah, ini memberi pengertian seorang guru itu harus mengajari kepada muridnya ilmu-ilmu yang pokok dulu, yang penting-penting dulu, terutama masalah sholat, maknanya gitu. Jadi sebelum yang lain ya anak-anak diajari masalah sholat, termasuk cara wudhu seterusnya. Kemudian kata Abi Qilabah wadhaka, Malik menawarkan seperti tadi itu waktu selain di luar waktu sholat, berarti memperagakan sholat, mempraktekkan sholat, ngajari sholat itu boleh di luar waktu, kan hanya praktekan. Nah, terus dicontohkan beliau berdiri, terus rukuk, terus takbir, terus ngangkat kepalanya, terus faqoma hunayatan, mengangkat kepalanya dari rukuk ke i'tidal hunayatan. Ini dalilnya bahwa rukuk itu mengatakan rukun pendek, ada kalimat hunayatan. Terus beliau sujud, terus mengangkat kepalanya dari sujud hunayatan, berarti duduk antara dua sujud juga rukun pendek. Ini alasannya kan hunayatan waktu sebentar. Terus beliau ini sholat, kata Abi Qilabah, beliau sholat kok tengok kak saya seperti sholatnya guru saya. Nah, inilah harus kita yakini, apapun bentuknya sholat itu tetap nuru gurunya. Karena shollu kama ra'aitumuni, sholat itu dari mana kita melihat Nabi, kan tidak bisa kan. Tentu sholat kita ini mengikuti guru-guru kita, ya, guru terus bersambung. Nah, itu terus dipandu dengan kitab-kitab hadis, kan dipandu kan. Cuman prakteknya tetap mengikuti guru. Nah, ini pentingnya, kalau guru itu sholatnya asal-asalan, ini muridnya juga bisa salah-salan ini, niru kan. Nah, maka guru ini perlu sholatnya yang baik-baik lah kan, karena muridnya itu supaya niru yang baik-baik,
Nah, terus diceritakan oleh Ayub, ini Ammar bin Salimah itu saya tengok dalam melakukan sesuatu, lam arohum, yang sesuatu ini tidak pernah saya tengok masyarakat melakukan. Katakan masyarakat kan, apa itu? Kana yakudu fisalisati, yang mungkin Ammar bin Salimah ketika duduk di dalam rokaat yang ketiga, maknanya duduk istirahat. Misalkan sholat 4 rokaat ya, rokaat yang ketiga selesai sebelum naik rokaat yang keempat, berarti duduk istirahat. Itu maksudnya fisalisati di dalam rokaat yang ketiga. Maksud selesai rokaat yang ketiga. Nah maksudnya warobiat ini memulai rokaat yang keempat. Jangan salah paham ini. Jadi duduk istirahat ini misalkan sholatnya 4 rokaat, akhir daripada rokaat yang ketiga, warobiati dan awal rokaat yang keempat, kan baru memulai kan. Nah betul sekali. Jadi warobiati itu maksudnya memulai rokaat yang keempat. Paham maksudnya kan? Nah ini kalau nggak dipaham itu bisa repot ini. Rokaat yang kelima. Oh. Yo, jadi misalkan sholatnya asar kan, rokaat yang ketiga, ini kita kan mau berangkat ke rokaat yang keempat, itu duduk istirahat sebelum tegak lurus. Itu maksudnya fisalisati. Paham ya? Ngerti maksudnya kan? Terus warobiati ini mulai rokaat yang keempat. Jadi duduk istirahat ini kalau sholatnya 4 rokaat, akhir rokaat yang ketiga mau memulai rokaat yang keempat. Bisa dipaham maksudnya kan? Qala berkata siapa Malik? Malik bin Khuwaris. Yang itu tadi yang masuk Syekhuna ini siapa? Ya ini Syekhuna ini Ammar bin Salimah itu. Iya. Nah, ini kan tadi saya katakan sholat itu pasti dari gurunya. Gimana kita mau nengok Nabi, kita nggak pernah melihat Nabi kan, tetap mengikuti guru-gurunya. Iya. Bahwa memang di mungkin juga diterangkan memang julus baina sajdatain itu jangan lebih panjang dengan sujudnya waktunya. Nah sekarang seandainya praktek ini kebalik, jadi orang itu sujud terus julus baina sajdatain ini ternyata lebih lama. Iya. Apakah masih bisa membatalkan daripada sholat? Ini yang pertama. Iya. Yang kedua, ketika kita berjamaah itu kami menengok anak-anak yang telekungnya itu potongan itu ketika sujud. Iya itu ya. Rata-rata tangan mereka ini ada di atas telekungnya yang berlewet itu tadi. Nah ini ya mungkin di tempat lain seperti itu bagaimana? Sama. Jadi gini Pak, ini mungkin karena zaman kemarin waktu absen tidak ngaji itu kan. Jadi kemarin mungkin dari sholat itu kan ada, kalau yang kita pelajari sama-sama ada rukun panjang, ada rukun pendek. Pak Syarian termasuk rukun pendek itu itidal, duduk baina sajdataini. Itu maksudnya Pak Sari itu mayoritas mazhab Syafi'i. Cuman menurut Imam Nawawi itu tidak ada bahasa rukun pendek, rukun panjang. Contoh begini, seperti yang saya tanyakan, ketika sujud bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Coba ketika julus kan panjang itu kan, Robbi ghfirli kan lebih panjang. Paham Mas Hari? Nah, otomatis, wah kalau begitu kan masalah ini. Nah itu tadi yang dibuat oleh pernyataan bahwa dalam sesuatu tidak ada rukun panjang, tidak ada rukun pendek. Itu yang pertama. Nah yang kedua ada yang mengatakan ya sholat itu rukun ada rukun panjang, rukun pendek, termasuk duduk julus baina sajdataini. Ukurannya membaca doa yang biasa itu Robbighfir warhamni ditambah aqallu tasyahud. At-tahiyatulillah sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Melebihi itu dianggap memanjangkan rukun pendek. Paham maksudnya kan? Nah. Terus Pak Sari yang sujud memang sholat pakai apa ya? Telkung yang putusannya memang bahaya itu. Pak kadang sering nampak itu kan kalau tidak hati-hati. Yang jadi patokan penting sujud keningnya itu tidak sujud pada anggota yang ikut bergerak, katakan pakaian ikut bergerak ketika bergerak. Jadi sujud tidak sujud pada pakaian yang ketika orang sholat bergerak dia ikut bergerak. Yang jadi ukuran tadi teman-teman wajahnya. Kalau tangan enggak masalah.
Qala berkata siapa Imam Bukhari? Qala berkata siapa Malik bin Khuwaris, fa'ataina maka sowan siapa saya an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqomna maka mukim, cerita mukim siapa saya indau di dalam sisinya Nabi. Faqala Nabi, lau rojatum, andai kata kembali siapa kamu semua ila ahlikum kepada keluarga kamu semua. Solu maka sholatlah kamu sholat kada pada sholat ini, fikini kada dalam waktu ini. Solu sholatlah kamu semua sholat kada pada sholat ini, fikini kada dalam waktu ini. Faidah khadir apabila khadir as-sholatu apa sholat, fal yu'adzin maka hendaknya adzan akadukum siapa salah satu kamu semua. Wal ya umma dan hendaknya mengimami akbarukum siapa lebih tua kamu semua, lebih tua kamu semua. Nah terus Malik bin Khuwaris itu cerita, saya pernah datang Nabi terus mukim di sana. Ini ada yang katakan mukimnya itu selama 20 hari. Nah ini dalilnya orang adakan pesantren kilatan. Nah, ya kan, ini beliau cerita saya mukim Nabi itu nggak lama, sekitar 20-an hari. Terus Nabi itu tahu bahwa kami itu sudah kangen dengan keluarga. Terus Nabi bilang la rojatum, pokoknya kalau kamu balik keluarga kamu solu sholat kada fikini kada. Sholat duhur waktu duhur, asar waktu asar dan seterusnya. Ini maknanya kita ini harus menyampaikan ilmu balighu ani walau ayat. Apa yang kita dapat itu sudah. Jadi kan nggak harus orang dari pondok itu harus bisa baca Fathul itu ngajar, ya repot. Ya sudah bisanya kita apa? Ini kita ikut andil menyampaikan ilmu. Nah ini kan baru ilmu tentang sholat kan, Nabi kayak yang lain. Pokoknya tentang sholat. Yang didapat tentang sholat itu sampaikan sudah dapat sholat, sampaikan sholat. Nah ini mudah-mudahan yang ini jadi renungan kita, apa yang kita dapat ilmu dari pondok masing-masing ya tetap kita salurkan. Karena sebetulnya orang nyalurkan ilmu itu luar biasa. Satu ya dirinya itu tetap dapat. Terus orang tua yang membiayai kita dapat ya kan, karena membiayai kita. Terus guru kita dapat. Itu kan sudah jelas untungnya kan. Belum nanti yang kita ajati misalkan nyalurkan lagi, ya Pak Bojan. Nah, itu sebetulnya yang pokok yang ilmu yuntafa'u bihi itu kan itu. Nah, kalau sarana prasarana ini maaf, ini bisa habis. Tapi kalau ilmu itu bisa panjang ila yaumil qiyamah. Coba bangunan sekokoh apapun, taruh 100 tahun bakal dibongkar, kan gitu kan. Tapi kalau ilmu ya enggak kan panjang. Maka sarana itu sebetulnya hanya kurungannya saja, kan gitu kan. Nah, yang penting bagaimana ilmu kita tersalur. Cuman alangkah bagusnya ya kurungannya bagus, ilmunya lancar kan malah bagus dua-duanya. Nah, kemudian diperintahkan Nabi kalau hadir waktu sholat udah fal yu'adzin akadukum siapa saja yang adzan, berarti adzan itu sobi boleh kan umum. Tetapi kalau imam Nabi mengatakan akbarukum. Nah ini berarti imam itu harus orang pilihan. Itu maknanya gitu kan. Makanya kemarin dijelaskan ini termasuk dalilnya bahwa imam itu lebih utama daripada apa makmum. Sopir gajinya lebih banyak daripada kernet kan gitu kan. Ada kan ibaratnya kernet ya kan semua roro Jakarta gitu kan. Nah, yang sopirnya kan imamnya kan gitu. Qala Imam Bukhari kata sana Muhammad ibnu Abdurrahim qala Muhammad kata sana Abu Ahmad Muhammad bin Abdillah Zubairi qala berkata siapa Abu Ahmad kata sana Mis'arun anil Hakam an Abdillah bin Abi Layla anil Barok qala al Barok kana ada. Nah ini Pak Sari pertanyaan sampean supaya nambah mantep. Sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam apa zaman? Ini maksudnya waktunya. Waktu sujudnya Nabi, waruku'u dan waktu rukuknya Nabi, waku'uduhu dan duduknya Nabi, baina sajdatain qoriban kan mendekati minasawa. Jadi waktu sujudnya Nabi, waktu rukuknya Nabi, waktu julus baina Nabi itu qoriban, hampir sama. Nah, hampir sama. Ini yang katakan sholat itu enggak ada rukun pendek, enggak ada rukun panjang. Ini alasannya ini. Nah, sama, hampir sama. Nah, kadang-kadang bisa tadi panjang apa? Julus baina sajdatain ini daripada apa? Sujudnya. Kan bisa terjadi itu. Qala Imam Bukhari hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala Sulaiman hadatsana Hamad ibnu Zaidin an Sabitin an Anas ibnu Malik qala Anas ini sunya saya itulah alu tidak sembrono siapa saya, aku enggak sembrono ngambur. An usolia padananya sholat siapa saya bikum dengan ngimami kamu semua. Kamaro itu sebagaimana melihat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam
yusolli khalis sholat siapa Nabi bina dengan ngimami kita, kata Anas. Qala Sabit, terus Sabit cerita. Karena ada Anasun, siapa Anas Ibnu Malik. Wong di khodamnya Nabi 10 tahun ya. Lama lah dia tahu udah sholat Nabi itu kan 10 tahun. Kita mondok kan 10 tahun kan. Yasna'u itu melakukan siapa Anas syai'an pada sesuatu. Lam aro yang tidak pernah melihat siapa saya kum pada kamu semua. Tasna'u khali melakukan siapa kamu semua pada syai'an. Karena ada siapa Anas itu idza rofa'a, apabila mengangkat siapa Anas roksau pada kepalanya apa? Anas minaru ruku. Koma maka berdiri siapa Anas. Berdirinya nih kata yakula sehingga berkata al-qailu siapa orang yang berkata. Kata gini, qad nasiya benar-benar lupa. Qad nasiya benar-benar lupa siapa Anas pada wajibnya 2 sujud. Wa baina sajdataini dan antara 2 sujud, maksudnya dan duduk antara 2 sujud. Hatta yakula sehingga berkata al-qailu siapa orang yang berkata qad nasiya benar-benar lupa siapa Anas pada wajibnya sujud, pada wajibnya sujud. Nah, ini supaya sama lebih mantap lagi nih Pak Sari. Jadi kata Anas bin Malik, inilah alu, tahu enggak kamu? Saya ini tidak sembrono. Saya sholat ngimami kamu itu enggak sembarangan. Itu maksudnya enggak sembarangan. Aku melihat Rasulullah SAW itu sholat ngimami kami, ngimami saya. Sehingga sholat apa yang saya lihat dari Nabi itu saya praktekkan dengan kamu semua. Terus Sabit kan dari Anas. Sabit cerita, Anas bin Malik yang membantu Rasulullah. Jadi ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas itu kan Imam Malik. Cuman Anas bin Malik ini wafat, Imam Malik baru lahir. Bukan anaknya Malik. Apa? Bukan anaknya Anas. Bukan. Jadi ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Ini Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang jadi pembantunya. Itu kata Sabit, Anas bin Malik dalam sholat itu melakukan sesuatu yang aku tidak pernah kan melihat kamu semua melakukan sesuatu itu. Apa itu? Kayak sesuatu itu karena bahwa Anas itu ketika bangun dari ruku itu itidal koma. Ini lama ini. Sehingga ada yang mengatakan, apakah Anas ini lupa bahwa dia bakal sujud lagi. Nah, ini berarti itidal mesti kan rukun pendek Pak Sari, tapi panjang. Sehingga ada orang yang mengatakan jangan-jangan Anas ini lupa dia akan sujud. Lupa sujud. Terus wabaira sujud ini ketika duduk antara 2 sujud juga lama, sehingga ada yang ngomong apakah Anas ini lupa kalau dia harus sujud lagi. Nah, cuman ada yang nasiri bukan lupa, memang bacaannya ketika itidal itu lengkap, enggak langsung buat sallallahu alaihi itu langsung tuh enggak sami Allahu hamidah rabbana kan panjang. Nah, inilah termasuk dalil orang yang mengatakan bahwa tidak ada bahasa rukun panjang, rukun pendek. Ini mana kalimat yang menunjukkan bahwa yang ngomong ini setelah selesai sholat? Maksudnya gimana? Yang ini kata yakul al-qail. Ini dalam sholat atau setelah sholat? Cerita. Kata yakul al-qail. Ini maksudnya sudah di luar sholat. Itu maksudnya. Jadi, apa dia lupa? Nah, itu maksudnya dia lupa gitu maksudnya. Jadi kata apa? Yakula sehingga berkata al-qailu siapa orang yang berkata, sehingga ada yang mengatakan opo Anas itu lupa. Jadi ini di luar konteks sholat. Maksudnya orang yang melihat Anas ketika lama itu maksudnya. Bukan dia. Bukan. Koilnya siapa koilnya? Ini kan dijelaskan. Jadi ada di antara yang hadir itu, itu maksudnya. Kalau orang sholat ngomong ya. Kalau nak belajar kayak itu yang jelaskan. Oh iya. Sholat ngomong. Bab wilayah taris di ro'ai fi sujud. Nah ini lanjut apa sudah di jam 4 Pak Ustaz? Apa? Ampun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.